Ahok sudah tiba di sana. Iya, untuk situasi terkini atau khususnya Basuki Cahayapurnama sejauh ini belum tiba di auditorium Kementerian Pertanian. Informasi yang kami dapatkan dari rekan kami yang turut serta mengikuti perjalanan Basuki Cahayapurnama dari Balai Kota menuju auditorium Kementerian Pertanian saat ini berada di tol dalam kota dan masih mengarah menuju ke auditorium Kementerian Pertanian untuk menjalani sidang yang rencananya akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun sejauh ini yang sudah tiba di auditorium Kementerian Pertanian tadi yang kami pantau barulah tim kuasa hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama. Sejauh ini kami belum melihat kehadiran dari jaksa penuntut umum yang hari ini akan membacakan tuntutannya setelah tertunda minggu lalu. Zulfia. Baik Gita, apakah sudah ada pernyataan dari tim penasehat hukum Ahok terkait dengan sidang hari ini? Setibanya penasehat hukum di auditorium Kementerian Pertanian, penasehat hukum langsung menyampaikan terkait dengan persidangan hari ini. Tim penasehat hukum menyatakan bahwa jaksa penuntut umum harus bisa menuntut bebas terdakwa Basuki Cahayapurnama. Mengapa? Karena Basuki Cahayapurnama ini dikenakan pasal alternatif yakni pasal 156 KUHP dan pasal 156A KUHP. Di mana dalam 156 yang ini terkait dengan penghinaan terhadap golongan tertentu, sedangkan untuk 156 KUHP ini terkait dengan penodaan agama dan ini harus mengandung adanya unsur kesengajaan maupun niat. Disampaikan oleh penasehat hukum bahwa tidak ada unsur kesengajaan maupun niat yang sejauh ini dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama dalam pidato kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu 26 September 2016 yang lalu. Berikut kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Pertama ya kita ingin menguji keberanian nurani daripada jaksa penuntut umum untuk bebas. Jika tidak berani kemudian berasumsi atau beranggapan bahwa pasal yang didakwakan pertama itu 156A huruf A KUH pidana, maka kita siap bahwa kesengajaan itu akan kita buktikan tidak ada. Kesengajaan tidak ada itu dapat didasarkan pada keterangan ahli pidana, beberapa ahli pidana yang kita ajukan, keterangan ahli bahasa, juga keterangan ahli agama. Selain itu juga keterangan psikologi sosial. Tidak ada dalam pidato itu kesengajaan untuk melakukan penodaan terhadap agama. Sehingga kami yakin jikapun harus dituntut karena pelanggaran terhadap dakwaan pertama, kami akan memberikan tanggapan yang seoptimal mungkin, yang secara gamblang mudah dipahami bahwa apa yang dipidatokan atau diucapkan oleh Pak Basuki Cahayapurnama bukan merupakan suatu tindak pidana penodaan agama, itu saya yakin. Jika saja yang dituntut atas dasar dakwaan yang kedua tentang 156 KUH pidana itu lebih mudah lagi. Karena apa? Kita tidak pernah Pak Basuki Cahayapurnama ini melakukan permusuhan atau kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia. Buat itu lebih mudah lagi buat kita. Kita akan melakukan argumentasi secara yuridis material dalam persidangan nanti, yang akan kita baca dalam pledoi yang akan datang, dan bahasa kita sangat mudah dipahami oleh orang awam, apalagi oleh orang-orang hukum ya, atau jaksa penuntut umum atau majelis hakim. Kita akan sangat mudah cara berkomunikasinya untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Basuki Cahayapurnama dalam pidato sambutannya itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Itu baru unsur kesengajaan, belum unsur-unsur lainnya. Nanti akan kita perlihatkan. Bahkan unsur barang siapa yang orang pada umumnya menganggap karena ada Pak Basuki Purnama itu merupakan subyek hukum dan memenuhi unsur barang siapa, saya atau kami tim akan membuktikan bahwa unsur barang siapapun tidak terpenuhi. Nanti ada teori-teori hukumnya, kenapa itu akan kita kemukakan, sehingga tidak sepatutnya apabila itu kita kemukakan di sini. Itu pendapat kami. Meskipun banyak sekali dinamika yang terjadi selama perjalanan sidang Basuki Cahayapurnama, kemarin saya juga sempat menemui Basuki Cahayapurnama dan saya menanyakan bagaimanakah persiapan dari terdakwa Basuki Cahayapurnama untuk menghadapi sidang hari ini. Ia menyatakan bahwa ia akan sabar dan juga ikhlas untuk menghadapi apapun keputusan yang dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum terkait tuntutannya hari ini. Begitu juga dengan kuasa hukum yang akan siap menjalani tuntutan yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Zulfia.
Baik, Gita, satu lagi, bagaimana pengamatan Anda terkait dengan pengamanan yang dilakukan hari ini? Apakah ada pengamanan ekstra dibandingkan sidang-sidang sebelumnya? Untuk pengamanan sendiri, ini sama sistemnya dengan sidang-sidang sebelumnya, di mana tetap akan ada 4 ring pengamanan yang disiagakan oleh tim aparat gabungan, baik dari pihak Polda Metro Jaya, dari Polres Jakarta Selatan, serta Polsek Pasar Minggu. 4 ring keamanan yang akan dijaga tetap ketat prosedurnya, yakni di ruang persidangan, kemudian di sekitar areal auditorium Kementerian Pertanian, maupun juga di depan gedung Kementerian Pertanian. Pihak keamanan pun juga masih akan tetap bersiaga di tempat yang disediakan untuk 2 kubu untuk memantau jalannya persidangan hari ini. Namun sejauh ini massa baik yang pro maupun kontra belum terlihat begitu besar untuk datang ke auditorium Kementerian Pertanian atau khususnya di gedung Kementerian Pertanian ini. Tentu skemanya masih tetap sama, semua keamanan penuh tetap dijaga untuk menjaga jalannya sidang tuntutan hari ini agar berlangsung dengan aman, lancar, dan juga kondusif. Zulfia. Gita, lalu bagaimana dengan jumlah orang yang boleh masuk ke dalam ruangan sidang? Apakah masih dibatasi seperti biasa dan berapa jumlah kuotanya? Iya, untuk jumlah dari pengunjung yang akan datang untuk melihat secara langsung di dalam ruang persidangan ini tetap sama sistemnya, bahwa hanya akan ada 80 orang saja yang bisa masuk ke dalam ruang persidangan, di mana 40 ini diberikan kepada pihak yang lebih pro kepada Basuki Cahayapurnama, kemudian juga yang 40 lagi untuk yang kontra kepada Basuki Cahayapurnama, karena mengingat bahwa kapasitas dari ruang persidangan ini juga tidak menampung atau tidak bisa menampung banyak sekali pengunjung, sehingga harus dibatasi. Terlebih juga saat ini sidang tuntutan digelar secara terbuka, sehingga juga akan ada space atau ruang untuk media agar bisa meliputnya secara langsung. Zulfia. Baik, terima kasih Marshalina Gita. Berarti sidang ke-19 hari ini pembacaan tuntutan dapat disiarkan secara langsung ya. Terima kasih Gita, nanti kami akan nantikan kembali update terkini dari Anda. Dan pemirsa, Ahok didakwa melakukan penodaan agama karena mengutip surat Al-Maidah ayat 51 saat kunjungan kerjanya ke Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. JPU mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara pasal 156 huruf A KUHP atau Pasal 156 KUHP. Pasal 156 menyebutkan barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan di pasal 156A KUHP, pidana penjara selama-lamanya 5 tahun bagi yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Pemirsa, pembacaan tuntutan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok hari ini akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bagaimana sidang tuntutan ini akan berdampak pada status Gubernur Ahok dalam masa tugasnya hingga Oktober nanti? Langsung saja Bang Refli, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, saya ingin kita membedah dulu beda dari pasal 156 KUHP dengan pasal 156 KUHP dan apa maksudnya dakwaan alternatif? Ya, itu kan yang paling umum adalah sebenarnya lamanya tuntutan ya. Kalau pasal 156 itu tuntutan 4 tahun selama-lamanya, 156A itu selama-lamanya 5 tahun. Nah, kata kunci 5 tahun itulah yang kemudian memunculkan perbedaan ya. Karena kemudian itu dikaitkan dengan penonaktifan Ahok gitu. Jadi kalau misalnya pakai perspektif Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, kalau hanya dituntut oleh pasal 156, maka Ahok tidak perlu dinonaktifkan. Tapi kalau 156A yang tuntutannya selama-lamanya 5 tahun perlu dinonaktifkan. Nah, itu perspektif Kementerian Dalam Negeri atau Menteri Dalam Negeri. Kalau perspektif Bang Refli seperti apa? Nah, jadi saya sadar betul ya, soal seperti ini kan sebenarnya kadang-kadang bukan hanya soal hukum ANSI, tapi
hal-hal lain ya, karena memang pilkada kemarin. Dan mudah-mudahan setelah pilkada ini selesai dan kita tahu kan pemenangnya siapa, itu kemudian orang akan lebih rasional memandang persoalan ini ya. Jadi tidak lagi emosional, karena saya tahu betul ya, pendapat apapun yang kita keluarkan dalam kontestasi kemarin, yang misalnya dianggap miring ke Ahok dianggap pro Ahok ya, miring ke Anies dianggap pro Anies, sehingga kemudian ruang untuk berpikir jernih dan rasional itu hampir tidak ada kemarin. Padahal itu. Hukum seharusnya rasional, Ya, tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain seharusnya. Dan selain itu juga hukum bisa saja mengandung atau mengundang perbedaan pendapat, itu biasa saja ya. Nah, salah satunya mengenai eksistensi Ahok ini ya, tuntutannya. Kalau pasal 183 Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu kan mengatakan dalam posisi sebagai terdakwa ya, mereka yang didakwa karena melakukan tindak pidana yang ancamannya paling singkat 5 tahun, lalu kemudian korupsi, makar ya, kemudian terorisme, kemudian kejahatan terhadap keamanan negara, dan atau tindakan yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia, itu harus dinonaktifkan. Nah, disinilah ada perbedaan pendapat ya. Tadi satu perspektif Kementerian Dalam Negeri atau Menteri Dalam Negeri yang mengatakan tunggu tuntutannya. Apakah tuntutannya 5 tahun atau tuntutannya cuma selama-lamanya 4 tahun ya. Tetapi kalau kita lihat pasal 183 ini sebenarnya bukan tuntutannya, tapi dalam status sebagai terdakwanya, kan begitu. Nah, sebagian ahli hukum mengatakan bahwa harus dinonaktifkan karena masuk dakwaan alternatif pasal 156A yang tuntutannya selama-lamanya 5 tahun, kan itu. Jadi teori mereka teori crossing, yaitu lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Nah, begitu. Jadi banyak teori ya, Bang, kalau di hukum itu berbicara soal hukum? Kalau saya kemudian menganggapnya, saya melihatnya dari perspektif kualifikasi kejahatan. Oke, berarti kita sudah mulai masuk ke pasal 183 atau pasal 83 ini? Sorry, pasal 83 ya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 soal pemerintahan daerah. Sebelum kita gali lebih jauh soal itu, saya ingin masyarakat bisa membedakan dulu apa sih sebetulnya dakwaan alternatif yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada Ahok ini. Kalau disebut ini adalah dakwaan alternatif, berarti jaksa penuntut umum ini akan memilih salah satu di antara keduanya ya? Pasti ya? Oke, lalu ada perbedaan lagi, Bang. Apakah 156A KUHP ini delik material atau delik formil? Iya, ini perdebatan ya. Tapi saya terus terang, saya ingin menghindari ini ya, soal material dan formil ini biarlah orang pidana yang menjawabnya. Kalau saya orang hukum tata negara, nanti marah tuh ahli pidana ya. Dia bilang saya menjadi ini. Tetapi yang ingin saya katakan adalah ya, bahwa persoalan ini dimensi non hukumnya besar ya, dimensi non hukumnya besar ya. Nah, saya ingin melihat soal penonaktifannya itu saja. Jangan masuk di pasal 156, 156A-nya. Nanti orang pidana marah katanya. Wah, kapan saya menjadi ahli hukum pidana? Nanti kita punya ahli hukum pidana yang akan berbicara dengan rekan saya di lapangan, dengan Ade Mulia. Berarti sekarang kita akan bahas lebih jauh soal implikasinya tuntutan ini terhadap status Gubernur Ahok. Tadi kita sudah membahas sedikit pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ini Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Saya akan bacakan selengkapnya supaya pemirsa punya gambaran utuhnya. Ini adalah bunyinya: kepala atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara. Ada kata kuncinya, seperti yang Bang Refli bilang tadi, ada kata kuncinya paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah. Kalau kita lihat ke belakangnya, ini semua tindak pidana yang kualifikasinya besar atau luar biasa. Iya, itu yang saya bilang dalam perspektif saya. Kan kita ini kita tidak bicara soal pidana loh. Kita bicara mengenai legal drafting ya. Kita bicara mengenai hukum tata negara, dan ini adalah pasal dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Jadi saya harus clear nih di sini ya. Makanya saya tidak mau menyinggung 156
KUHP tadi atau 156A ya, yang mempretensikan bahwa saya seolah-olah ahli hukum pidana. Nah, tapi ini adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah bicara tentang penonaktifan kepala daerah yang dalam status sebagai terdakwa. Saya latar belakangnya dulu ya. Dulu sebelum adanya undang-undang ini kita memakai undang-undang nomor 32 tahun 2004 ya. Undang-undang 32 2004 itu hanya mereka yang tadi korupsi, makar, kemudian terorisme atau tindak pidana terhadap kejahatan ke negara, keamanan negara. Mengenai tindak pidana yang diancam paling singkat 5 tahun itu tidak masuk dalam klausul ketika seseorang dalam status sebagai terdakwa, tetapi dia masuk ketika dia sudah divonis, ya. Bahkan tindakan yang dapat memecah belah NKRI itu ketika vonisnya sudah inkrah. Nah, kemudian ditarik di depan. Nah, ketika ditarik di depan ini sesungguhnya kita mengalami hal yang pertama kali, ada perdebatan di sini. Oke, jadi ini perkembangan undang-undang yang berkembang ya? Ini perkembangan undang-undang. Kalau dulu orang tidak masalah, karena hampir semua kepala daerah itu, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, itu kasusnya selalu korupsi. Kalau korupsi itu stated clearly, mau dia dituntut 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau lebih dari itu, asal dia sudah dinyatakan bahwa dia didakwa dengan tindak pidana korupsi, maka harus non-aktif. Jadi ada ratu atur, ada macam-macam dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pasal yang ini yang berbeda ya, yang berbeda dengan ancaman selama-lamanya 5 tahun. Saya pakai yang 156A saja. Kalau 156 orang tidak ribut kan? Ya, tidak ribut. Nah, 156A ini ancaman selama-lamanya 5 tahun. Tetapi di pasal 83 itu paling adalah singkat. Ancamannya paling singkat 5 tahun. Bedanya apa nih Bang? Paling singkat 5 tahun, selama-lamanya 5 tahun. Kalau saya membedakan kualifikasi kejahatannya ya. Kalau kita lihat coba ya, yang dimasukkan di dalam pasal 83 itu ada korupsi, ada makar ya, ada terorisme, ada kejahatan terhadap keamanan negara, ada perbuatan yang dapat memecah belah NKRI ya. Saya menganggap bahwa itu kualifikasi jenis-jenis kejahatan yang berat, so-called berat ya, so-called berat. Saya dikritik sama orang pidana. Tidak ada di pidana itu berat itu. Jenis kejahatan itu ada kejahatan dan pelanggaran saja. That's okay, kita ikuti. Padahal di konstitusi ada. Dan tindak pidana berat lainnya ada di konstitusi ya. Dalam undang-undang dasar. Bahkan ada disebut kejahatan luar biasa. Iya, extraordinary crimes. Tapi itu biasanya label ya. Yang disebutkan di undang-undang di luar KUHP. Nah, karena itulah kemudian saya menginterpretasikan ini pasti berbeda ya dengan tuntutan selama-lamanya 5 tahun. Nah, inilah yang saya kira memunculkan kontroversi. Nah, anehnya memang karena ini ditingkahi oleh sebuah persaingan pilkada sehingga orang kemudian berbeda. Jadi ada politisasi juga begitu berbeda pendapat pun orang kemudian marah-marah. Saya juga heran gitu. Kalau orang awam mendengar pasal 156 KUHP, anggap saja saya sebagai orang awam, ini selama-lamanya 5 tahun berarti maksimal 156A. Ini 156A berarti selama-lamanya, kalau disebutkan selama-lamanya 5 tahun berarti maksimal 5 tahun. Sementara di pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu disebut paling singkat 5 tahun. Berarti kalau saya berpikirnya minimal 5 tahun. Tetapi ternyata terjemahannya tidak semata-mata bisa seperti itu. Iya, makanya saya bilang kan perbedaan pendapat sah-sah saja. Kalau kita pakai teori crossing, kan begitu. Maka kemudian dia harus dinonaktifkan. Karena kan kita bicara lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Tetapi kalau caranya begitu berbeda, itu berbahaya. Kenapa? Nanti soal dakwaan itu bisa dinegosiasikan untuk menonaktifkan kepala daerah. Jadi dicari saja kira-kira dakwaan yang masuk zona 5 tahun itu. Nah, ini berbahayanya. Tapi kalau cara pandang saya, kita bicara bahwa ini kualifikasi kejahatan-kejahatan yang so-called berat. Saya katakan so-called berat ya, biar saya tidak dikatakan membeda-bedakan yang tidak ada di KUHP. Maka kemudian tidak gampang kemudian kepala daerah itu dinonaktifkan begitu saja. Apalagi kalau kita lihat pasal 84-nya itu perlindungan. Kalau seandainya nanti dalam sebuah proses ya, walaupun itu di pengadilan negeri dia divonis bebas, maka kemudian dia harus diaktifkan kembali. Nah, jadi kelihatan betul sesungguhnya ada perlindungan ya, bahwa di satu sisi kalau Anda melakukan kejahatan-kejahatan tertentu Anda akan dinonaktifkan, tapi tidak setiap
ya dakwaan yang dikenakan kepada Anda bisa dinonaktifkan. Karena kalau begitu, maka setiap kepala daerah itu bisa saja kemudian selalu dinonaktifkan karena kemudian tiba-tiba dijadikan tersangka dan terdakwa. Apalagi masyarakat menginginkan begini, tersangka pun katanya harus nonaktifkan misalnya, maka mudah sekali bagi penegak hukum untuk menonaktifkan elected official. Padahal kita tahu bahwa untuk menjadi kepala daerah itu tidak mudah, berdarah-darah ya. Dan kemudian kita lihat pertarungan Anies dan Ahok ini kan. Begitu banyak energi yang terkuras. Karena itu tidak semudah itu juga kemudian memberhentikan atau menonaktifkan kepala daerah. Kalau tidak, coba bayangkan, sudah habis waktunya untuk kampanye, harus nonaktif pula selama kampanye, tiba-tiba masuk pasal didakwa. Bayangkan kalau seandainya misalnya kasus yang mendera Anies Sandi yang dilaporkan tiba-tiba penegak hukumnya ya sedikit agak bermain, lalu kemudian tiba-tiba menjadikan tersangka, lalu kemudian masuk ke pengadilan tidak peduli benar atau salah, langsung dinonaktifkan. Kan bahaya sekali. Nah karena itu saya kira menurut saya kita harus berpikir rasional. Dan saya kira pertarungan pilkada sudah selesai kemarin. Sekarang kita saatnya berpikir lebih rasional. Baik, Bang Refli, nanti kita lanjutkan.